Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-9. Kali ini kita akan bahas 10 soal lagi. Dan tetap semangat buat teman-teman belajar dan berdoa semoga bisa lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila sebaiknya A. disesuaikan dengan ideologi lain, B. dipadukan dengan ideologi lain, C. dibuatkan penafsiran resmi, D. ditafsirkan ulang, E. dikontraskan dengan ideologi lain. Silakan teman-teman jawab dulu sendiri, nanti kalau misalnya udah selesai bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah Pancasila disesuaikan dengan ideologi lain. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang A, disesuaikan dengan ideologi lain. Lanjut soal yang kedua. Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. dasar negara, B. ideologi bangsa, C. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, D. way of life, E. kepribadian bangsa Indonesia. Silakan teman-teman jawab dulu. Jadi, Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas merupakan kedudukan Pancasila sebagai jawabannya adalah pilihan yang E, kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut soal yang ketiga. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Oke, di soal nomor 3 yang ditanyakan adalah padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan. Jawabannya adalah padi dan kapas itu melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau lambang dari sila yang kelima. Sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. Sedangkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal yang keempat. Hari Kesaksian Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 22 Juni, C. 30 September, D. 1 Oktober, E. 10 November. Silakan teman-teman jawab. Jadi, Hari Kesaksian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Jawabannya adalah D. 1 Oktober. Lanjut soal yang kelima. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. MA, E. Perdana Menteri. Silakan teman-teman jawab. UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilaksanakan atau dilakukan sepenuhnya oleh di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah A. MPR. Lanjut soal yang ke-6.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Negara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal A. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1948, B. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950, C. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, D. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1949, E. 20 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1949. Silakan teman-teman jawab. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 atau kurang lebih 4 tahun. Jadi, jawaban dari soal nomor 6 adalah pilihan yang C. Lanjut soal nomor 7. Alasan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai A. Konstitusi pertama yang berlaku, B. Warisan nenek moyang, C. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, D. Konstitusi yang paling baik saat ini, E. Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas. Soal nomor 7 ini menanyakan kenapa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Apa alasannya? Nah, jawabannya adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai C. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Lanjut soal yang ke-8. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia, yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam A. Hukum internasional, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, D. Perjanjian Internasional, E. Pancasila. Silakan teman-teman jawab. Jadi, untuk soal nomor 8 ini, jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke soal nomor 9. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. Teori perjanjian, B. Teori pemerintahan, C. Teori politik, D. Teori yuridis, E. Teori kekuasaan. Silakan teman-teman jawab. Dari soal kita tahu bahwa di sini ada penjelasan bahwa terbentuknya negara karena adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Berarti di sini terdapat kuasa seseorang. Jadi, untuk nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu teori kekuasaan. Lanjut soal nomor 10. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. B.M. Diah, B. Ahmad Subarjo, C. Khairul Saleh, D. Soekarni, E. Sayuti Melik. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas. Dari nomor 10 ditanyakan adalah tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah jawabannya D. Soekarni. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap latihan ngerjain soal, karena TWK ini kita nggak bisa cuma menghafal. Yang bisa kita lakukan adalah kita rajin membaca, kemudian rajin ngerjain latihan soal, sehingga nantinya kita bisa ingat
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.